Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan di pagi ini kita bisa kembali untuk belajar IPA, di mana walaupun dalam kondisi pandemik COVID-19, tapi kita masih bisa memberikan materi walaupun dengan menggunakan PJJ. Anak-anak yang Bapak selalu cintai dan Bapak banggakan, untuk pagi ini mari kita membahas materi yaitu tentang reproduksi. Di mana dalam reproduksi ini tentunya kalian sudah tahu kenapa saya bisa ada di dunia ini. Nah, ini tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu keanugerahan, kita bisa melihat keindahan dunia. Kemudian kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itulah hakikat reproduksi. Reproduksi manusia itu ada dua, yaitu yang dimaksud dengan reproduksi secara seksual. Kenapa manusia ini adalah reproduksi seksual? Karena manusia itu ada dua jenis, yaitu pria dan wanita. Nah, tentunya dengan adanya dua jenis inilah yang akan menghasilkan individu-individu baru. Nah, individu baru ini adalah dihasilkan dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kenapa terjadi perkawinan? Karena alat reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki alat reproduksinya yaitu seperti memiliki testis, itu satu pasang, dimana akan menghasilkan sperma. Nah, sperma inilah bakal calon nanti untuk menjadi individu baru. Kalian ingat pada kelas 7 sudah belajar tentang sel. Dimana itu ada sel, itu ada pembelahan. Itu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Dimana itu akan terdapat fase-fase, anafase, profase, metafase. Nah, itulah bakal-bakalnya yang menjadi genetiknya. Jadi selain tadi sepasang testis, ada penis, ada vas deferens, ada kelenjar prostat dan kelenjar Kofor. Nah, itulah alat-alat reproduksi yang dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan alat reproduksi wanita adalah memiliki sepasang ovarium. Nah, ini akan menghasilkan sel telur. Nah, sel telur. Nah, apabila kedua sel tersebut sudah matang, yaitu spermatozoid matang, sel telur matang, kemudian nanti bertemu, yaitu dengan cara kawin atau fertilisasi. Nah, dalam fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi individu baru. Nah, itulah fertilisasi atau pembuahan. Nah, tetapi apabila tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi pertemuan antara spermatozoid yang dimiliki oleh laki-laki dan sel telur yang dimiliki oleh perempuan, itu tidak terjadi fertilisasi atau pertemuan, maka yang di perempuan itu sel telurnya akan meluruh di rahim. Nah, itu makanya dikatakan siklus, yaitu siklus menstruasi. Nah, ini ada fase-fase menstruasi, itu fase-fase menstruasi. Nah, tolong nanti disimak dalam video pembelajaran atau di buku paket kalian, dibuka dari bab 1 halaman 1 sampai halaman 26. Itu di mana reproduksi itu tidak manusia saja, manusia, hewan, tumbuhan akan melakukan reproduksi. Karena setiap makhluk hidup akan mengalami kematian. Nah, itulah untuk meregenerasi berikutnya. Maka diadakan reproduksi. Tadi ada yang secara seksual dan ada yang secara aseksual. Aseksual itu tak kawin. Untuk itu materi ini jangan sampai di situ, karena ada nanti
selain reproduksi, alat reproduksi, laki-laki, perempuan, kemudian cara fertilisasi, kemudian bagaimana cara memelihara kebersihan alat-alat reproduksi. Karena nanti kalau tidak dipelihara kebersihannya, maka akan menimbulkan jenis-jenis penyakit yang akan membahayakan pada alat reproduksi. Nah, ini tolong disimak. Kemudian nanti dilihat ya di buku paket kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.